Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Marilah saudara-saudariku, kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, tema inspirasi sabda hari ini adalah mewujudkan pengakuan iman Petrus dalam kehidupan gereja, khususnya dalam gereja rumah tangga. Seorang guru agama mengajar kepada para siswa tentang bagaimana Yesus menyerahkan tampuk kepemimpinan gereja kepada Petrus. Guru ini mengutip ungkapan Yesus kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Para siswa spontan bertanya, "Pak Guru, apa maksud ungkapan Yesus itu? Apakah ungkapan itu menunjuk kepada posisi gereja Basilika Santo Petrus yang di bawahnya terdapat kubur Santo Petrus?" Guru ini dengan tegas menjawab, "Bukan begitu maksud ungkapan Yesus. Bangunan gereja Basilika Santo Petrus dengan kuburan Santo Petrus di dalamnya itu adalah simbol fisik dari ungkapan Yesus itu. Namun yang dimaksud Yesus mendirikan gereja atau jemaat di atas Petrus adalah bahwa gereja didirikan di atas pengakuan iman Petrus kepada Yesus. Pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah. Itu berarti bahwa yang menjadi pondasi dasar kehidupan gereja atau jemaat bukanlah tubuh fisik Petrus, melainkan pengakuan iman Petrus. Gereja didirikan di atas pondasi dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah. Gereja kokoh berdiri karena kita memiliki iman seperti iman Petrus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Maka kalau dikatakan iman kita mempunyai dasarnya pada iman para rasul, itu berarti iman kita adalah iman yang mengakui Yesus sebagai Mesias, Putra Allah.
Demikianlah seharusnya bagi gereja. Lalu bagaimana halnya dengan keluarga selaku gereja rumah tangga? Keluarga yang mengakui Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang hidup akan menempatkan Yesus sebagai Tuhan atas rumah tangganya. Dan itu harus terlihat pada praktek kehidupan dalam keluarga. Tidak hanya dalam berdoa, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan yang lain. Beberapa dokumen gereja menegaskan tentang pentingnya beberapa praktek hidup yang harus ada di dalam keluarga selaku gereja rumah tangga. Katekismus Gereja Katolik nomor 1656 menegaskan tentang kewajiban orang tua. Dikatakan bahwa dalam pangkuan keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Selanjutnya dalam Gaudium et Spes artikel 52 dikatakan bahwa di dalam keluargalah orang belajar tentang ketabahan dan kegembiraan dalam pekerjaan. Orang belajar tentang cinta saudara sekandung, tentang pengampunan dengan jiwa besar, malahan berkali-kali, dan terutama tentang pengabdian kepada Allah, baik di dalam doa maupun dalam penyerahan hidup. Demikianlah hendaknya praktek kehidupan setiap anggota di dalam keluarga yang adalah gereja rumah tangga. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, apa pesan inspirasi sabda bagi keluarga hari ini? Kita patut memberikan apresiasi kepada banyak keluarga yang sudah menjadikan praktek berdoa dan membaca kitab suci sebagai kegiatan terpenting dalam keluarga. Hal yang baik ini haruslah terus dipelihara dalam kehidupan keluarga sebagai gereja rumah tangga. Namun, keluarga-keluarga juga harus menyadari bahwa praktek hidup berdoa dalam keluarga haruslah diikuti pula dengan praktek kehidupan yang lain. Beberapa praktek hidup yang penting itu antara lain: 1. Orang tua wajib menjadi pengajar dan pendidik iman yang pertama dan utama. Ini dilakukan tidak hanya dengan perkataan, melainkan terutama dengan teladan. Dan yang kedua, jadikan keluarga sebagai sekolah tempat anak-anak belajar tentang kebajikan-kebajikan manusia serta cinta kasih yang khas Kristiani. Di dalam keluargalah orang belajar tentang ketabahan dan kegembiraan dalam pekerjaan, belajar tentang cinta kepada orang tua dan saudara sekandung, belajar mengampuni dengan jiwa besar, bahkan mengampuni berkali-kali, belajar mengabdi kepada Allah dalam doa dan seluruh penyerahan hidup. Dengan cara demikianlah, keluarga sebagai gereja rumah tangga mewujudkan imannya sesuai dengan ungkapan iman Petrus. Tuhan memberkati.